saya juga live, jadi kualitas suara yang tentu saja Galaxy user dan juga teman-teman bisa dengarkan. Ini menggunakan buds terbaru kita yang diikut juga di Unpack kemarin, yaitu Galaxy. Paling enteng. Ini enteng banget guys. Kayak beban hidup kita ya. Amin. Eros! Halo. Waduh. Dekat banget gue jauh ini kita. Gak apa-apa. Sambil disetting aja dulu. Enggak, mundurin dikit doang. Tadi kayak muka gue selayar-layar. Tom. Kelihatan. Kayaknya lu pandemi masih glowing ya. Kelamaan di Bali kayak kemarin. Enggak, ini lampu baru aja jadi kayak glowing ya. Kalau gue kan glowing karena gak ada rambutnya. Jadi keluar cahaya dari kepala ya Mas. Anas, Itu dia. sehat? Yuk. Senang banget bisa Sehat, ketemu sama Anas lagi. Mungkin boleh disapa dulu Sehat, nih puji Tuhan. Galaxy user dan juga semua yang nyaksiin live kita, dan ini menjadi momen bisa dibilang nih encore-nya gitu ya. Lo adalah penutup untuk periode pre-order. Jadi benar-benar apa namanya? Jadi momen yang khusus semakin meyakinkan untuk Galaxy user di luar sana. Kenapa sih kita harus punya foldable phone generasi ketiga ini? Baik itu yang Z Fold 3 5G dan juga Z Flip 3 5G, termasuk juga Watch 4, dan juga kita berdua live menggunakan generasi terbaru Buds nih ya, yang paling light. Ini adalah Buds 2. Ernest, boleh disapa dulu nih Galaxy user yang lagi nontonin kita semua nih, Nas. Iya, selamat siang menjelang sore waktu Indonesia Barat, dan selamat sore buat teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Galaxy user semuanya, hari ini I'm so excited for today. Dari semalam gue udah bahas nih, gak sabar mau nunggu hari ini karena mau ngebahas sebuah produk baru yang menurut gue menunjukkan kalau inovasinya Samsung tuh memang susah dilawan ya Tom ya. Maksudnya ada banyak hal yang nggak masuk akal buat gue dari handphone ini. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi gini, Tapi anyway, semoga teman-teman semua sehat ya. Sama Tommy juga semoga sehat ya. Sehat, alhamdulillah Ernest. Terakhir kita ketemu masih ngobrolin rencana buat Teka-Teki Tika, tapi selamat dulu akhirnya yang akan menjadi film ke-6 lo ini akan segera dirilis juga. Mungkin sedikit boleh diceritakan dalam kondisi pandemi lo tadi Tommy bilang lo salah satu yang multitask banget, salah satu orang yang paling mendengungkan positivity, kemudian juga benar-benar apa namanya ngikutin dan juga mentaati protokol kesehatan juga, benar-benar jadi orang yang sangat positif sekali, tapi juga produktivitasnya luar biasa banget sih. Teka-Teki Tika dirilis juga dalam kondisi pandemi 1,5 tahun juga. Mungkin sedikit ada yang mau disampaikan tentang Teka-Teki Tika dulu nih, Ernest? Iya, Teka-Teki Tika film gue yang ke-6, teman-teman. Sekarang dalam proses editing, jujur dengan kondisi seperti sekarang, kalau ditanya apakah akan tayang di streaming, apakah akan tayang di bioskop, agak sulit untuk menentukan saat ini ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita edit, kita buat post productionnya, kita selesaikan semaksimal mungkin sambil kita lihat situasi film ini akan tayang di platform apa gitu. Sambil sebenarnya mengingat PPKM juga sudah mulai dilonggarkan, kasus harian juga semakin sedikit, Jakarta juga sudah semakin banyak zona hijau. Sepertinya bulan depan gue akan mulai syuting Imperfect Series untuk season 2 yang sempat pending lumayan lama nih, yang udah ditanya-tanyain dulu kayak kemarin sempat ada masanya mau gua ngebahas apapun di Instagram yang ditanya adalah season 2 Imperfect Series kapan. Nah ini gua bulan depan udah akan masuk ke proses syuting, semoga akhir tahun udah bisa tayang gitu Tom. Bener. Jadi walaupun juga gue juga ngikutin juga sama kayak lo bahwa diinformasikan bahwa positivity rate Indonesia sekarang udah di bawah 10% segala macam, tapi gue tetap pengen jadi orang yang ayo kita protokol kesehatan terus sampai semua bisa rata vaksinasinya. Ayo kita tetap bisa mengedukasi diri kita dan juga sekitar untuk tetap benar-benar prokes juga gitu ya, ngadepin semuanya dengan aturan yang berlaku gitu. Oke, tadi apa namanya, kita akan mulai ngobrol. Tentu saja hari ini Ernest jadi bagian dari sejarah, satu orang Indonesia pertama juga yang bisa hands on langsung foldable phones generasi ketiga ya. Setelah Z Fold 2 lo bisa ngerasain langsung, bisa nyobain langsung, udah duluan nih Z Fold 3 5G ya. Nah tadi lo sempat bilang bahwa ini barang bisa dibilang nggak masuk akal sebenarnya dari Samsung. Kalau Tommy sendiri kalau berbicara soal Z Flip 3 ya, ini kan bisa dibilang compact banget, kemudian ini bisa dibilang paling stylish, ditambah lagi jadi fashion statement. Kenapa nggak masuk akal, Nas? Gila banyak banget sih. Gue coba yang gue highlight yang poin-poin yang gue paling blown away dulu ya Tom ya. Nanti tentu kita akan masuk part per part. Tapi ada beberapa poin yang buat gue mind blowing banget. Yang pertama adalah soal tahan airnya. Karena kan kalau S21 Ultra kan IPX8 ya. Artinya dia bisa kalau kecemplung di 1,5 meter dia bisa bertahan maksimal 30 menit gitu. Jadi kalau handphone lo kecebur lo nggak usah khawatir. Kalau lo lagi berenang pengen foto-foto video-video nggak usah khawatir gitu.
Tapi kan itu ultra ya. Ini kan handphone banyak engselnya, ada itu ada candy bar. lipetannya. Itu candy Iya, bar, gitu. flagship yang candy bar. Itu Sementara dia. ini lipat. Nah, ya. Ini lipat gitu. Ini kan ada lipatannya, kok bisa bikin handphone lipat yang anti air. Buat gua Betul, nggak masuk betul. akal. Itu nggak masuk akal yang pertama. Hmm. Yang kedua, yang gue happy banget sama ini adalah ketika kita pertama kali ngelihat handphone ini, tentunya kalau dalam posisi ke flex kan pasti ada garis halus di tengah ya Tom ya. Gua kira itu akan mempengaruhi performance. Tadinya gua kira gitu. Jadi ketika kita gua misalnya pakai S Pen nih ya, ketika kita gambar, gue pikir tuh akan mengganggu ketika kita bermanuver dengan S Pen gitu. Ternyata sama sekali enggak gitu. Jadi walaupun kita lihat ada garis halus di tengah, karena memang secara fisik emang ada lipetannya kan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau untuk di penggunaannya sama sekali nggak ada seamless lah gitu, nggak ada gangguan sama sekali gitu. Dan yang ketiga tentunya fitur multi window ya, yang nanti mungkin akan kita bahas lebih detail itu sangat Betul. membantu produktivitas sekali gitu. Buat gue itu inovasi yang bikin handphone ini susah dilawan sih Tom. Ini menurut gue handphone susah dilawan sih. Lo mau lihat dari segi apapun ini susah banget dilawannya gitu sih. Betul. Dan yang pasti bener kayak tadi yang Ernest sampaikan juga ya, Galaxy user dan juga teman-teman yang menyimak live kita dari Samsung Indonesia dan juga akunnya Ernest Prakasa juga, bahwa ini menjadi handphone lipat pertama yang dapat sertifikasi IPX8. Ingat ya teman-teman, ini handphone lipat. Jadi bagaimana dia bisa mempertahankan resikonya untuk lipatan ini untuk benar-benar bisa anti air ya. Ingat, gimana sekali lagi menurut lo? Makanya gue kalau bocor bagaimana? Nah, dari kemarin kan gitu ya. Udah lihat lah orang-orang review. Nah, lo bawa Ember boleh kan? Jadi kita cobain gitu ya. Tapi yang pasti nanti teman-teman bisa langsung cobain langsung. Dan jangan lupa ini menjadi foldable phone, telepon lipat pertama yang menggunakan S Pen itu ya teman-teman ya. Ditambah lagi nanti kita akan bahas juga prosesor segala macam. Jangan lupa dengerin baik-baik obrolan Tommy dan juga Ernest. Kenapa? Karena nanti kita akan menginformasikan, karena memang ini jadi hari terakhir untuk periode pre-order ya, untuk semua generasi terbaru dari foldable phones dari Samsung yang generasi ketiga ini, baik itu untuk Z Fold 3 5G. Pilihan warnanya ada 3, kemudian Z Flip 3 5G ada pilihan warnanya 4, kemudian yang Watch 4 Classic dan juga Buds 2 yang kita gunakan live, ini semuanya di pre-order. Tinggal hari ini, nanti silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Tapi gini Nas, lo produktivitas lo tetap berjalan. Dalam kondisi pandemi lo tetap produktivitasnya berjalan, tapi tetap prokes juga segala macam, lo tetap mengedukasi itu juga gitu. Sebagai orang yang sangat multitasking sekali gitu ya, apa yang benar-benar ngerasa terbantu gitu ya dari Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini buat dirimu sendiri? Gini, teman-teman, ini kan salah satu buat gue ya, salah satu sumber ilmu kita kan teman-teman juga selama pandemi jadi banyak yang punya kebiasaan baru, yaitu mengupgrade kemampuan lewat pembelajaran online kan Tom. Ada banyak webinar, betul. Ada banyak banget online course yang bisa kita pelajarin gitu, mumpung kita nggak bisa keluar rumah. Nah, jujur aja, dulu nih, misalnya gue nonton video gitu kan, pakai ultra gue gitu. Terus ketika kita nonton video yang sifatnya pembelajaran, kemudian kita mau mencatat sesuatu, pasti kan kita akan buka notes tuh, Tom. Nah, ketika kita buka notes, lalu kita keluar dari video kita masuk ke notes, itu resiko distraction-nya tuh lebih ada menurut gue. Karena tiba-tiba kita bisa keganggu sama pop-up notif apa, terus ngelihat window apa, jadi nggak fokus gitu. Nah, di sini dengan udah boleh dibocorin belum sih yang itu? Di sini kita bisa nonton video YouTube, and then gue bisa buka notes di layar yang sama, sehingga gue nggak perlu lagi keluar dari layar, gue bisa langsung udah tulis di situ juga gitu. Itu menurut gue asik banget sih. Jadi fokus gitu, kita nggak kemana-mana gitu. Boleh gue demoin sampai ya, berapa window maksimal? Nanti aja kali. Nanti kita akan challenge. Nanti ya. Tapi sampai berapa window? Kalau untuk seorang Ernest, multitasknya sampai berapa window? 2 sampai 3. Biasanya kan 2 itu kan video sama notes, ya kan? 3 itu kalau kita mau browsing. Misalnya gua nonton sesuatu, terus itu cerita tentang sesuatu hal yang menurut gua emang iya begitu ya. Terus gua pengen browsing gitu, maka gua akan add satu window lagi, itu adalah Chrome biasanya, Google Chrome gitu. Jadi ada 3 window. Cuman gua personally lebih suka 2 window, karena kalau 3 window si notesnya jadi sempit gitu, kemakan sama si browser. Jadi kalau butuh banget 3 window, tapi gue lebih nyaman 2 window sih. Jadi split 2 gitu antara YouTube sama Notes gitu. Iya, jadi lo nonton, lo take a note. Apalagi kalau misalnya lo lagi live juga gitu ya, apa yang bisa dicatat atau mungkin
email segala macam yang harus revise, ada mungkin teman-teman kru lo juga yang harus lo tetap bisa terkoneksi dengan mereka, lo tetap bisa komunikasi tanpa harus mengganggu kegiatan baru lo nih selama pandemi gitu ya, sebagai narasumber atau speaker-speaker untuk webinar-webinar gitu ya. Oke, sambil habis ini kita akan ngobrolin lagi teman-teman ya, untuk Galaxy user dan juga yang lagi nontonin live kita nih barengan sama Eros Prakasa. Tadi udah diceritain juga bahwa karena teka-teki juga bakalan luncur nih di dalam kondisi pandemi ini, jadi produktivitasnya Eros tuh lagi kita challenge banget. Yang pasti bagaimana Eros bisa mengoptimize productivity-nya dengan pro tips, dengan mengunfold pro tips dengan productivity yang semakin kita bisa optimize, lagi kita gali nih, karena memang Eros sudah dapat giliran duluan untuk nyobain Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ya. Jangan lupa kita pre-ordernya benar-benar tinggal hari ini. Ernest ini jadi encore-nya, jadi untuk convincing teman-teman untuk mau nih join pre-order, meluncur ke Samsung.com. Kenapa? Karena kita punya Samsung Care Plus ya, yang bisa didapatkan dalam periode pre-order ini dengan nilai ya 1 tahun protection dari Samsung Care Plus 2739 juta ya. Kemudian juga kita ada e-voucher, itu khusus untuk pre-order, e-voucher sampai dengan 1,5 juta rupiah. Yang buat apa sih Tom? Itu bisa di-redeem untuk kalau misalnya udah naksir nih sama wearables kita, ekosistem mau dilengkapin, silahkan meluncur ya. Kita punya up to sampai dengan 1,5 juta rupiah. Dan juga jangan lupa, ini kita punya banyak sekali kerjasama dengan banking partner kita yang memberikan cashback sampai dengan 1 juta rupiah, hanya khusus untuk tinggal hari ini nih, untuk pre-order, seperti itu ya. Dan yang pasti kita akan ngobrol-ngobrol, nanti akan ada 2 giveaway, siap-siap. 1 Buds Live dan juga akan ada 1 Galaxy Watch 2 yang bisa Galaxy user perebutkan sambil meyakinkan hati nih, kira-kira mau warna yang mana, memorinya yang berapa, mau yang Fold langsung kah ya, Z Fold 3 5G atau yang Z Flip 3 5G. Oke. Tadi ngomongin soal productivity yang memang lo multitask banget gitu ya, tapi kita berbicara soal chipset, dan ini juga hadir, jadi foldable phones generasi ketiga, ya tidak cuma water resistant dengan IPX8 dan juga S Pen gitu ya, tapi juga dengan ditunjang dengan chipset tertinggi gitu. Berbicara soal Snapdragon 888 nih, performanya seperti apa nih Aras? Udah lo rasain seperti apa, lagi refresh rate-nya juga udah 120 Hz juga, seperti apa nih untuk dirimu? Apakah sesmooth itukah untuk menunjang ke multitaskan kamu? Gimana tuh Nas? Iya benar, percuma bisa window-nya banyak, tapi ketika dibuka atau di drag atau di operate terus lemot gitu, nge-lag gitu, buat apa gitu? Yang ada bukannya kerja makin lancar malah makin bete kan. Jadi ini Snapdragon 888 ini memberikan pengalaman yang menurut gua ya smooth aja Tom gitu, seamless gitu. Lo nggak harus nunggu apa-apa gitu. Nanti kita akan coba lihat langsung ya, tapi nanti teman-teman bisa merasakan pengalaman multitasking yang gue belum pernah sih ngalamin pengalaman multitasking di sebuah apa ya, hitungannya di sebuah handphone ya gitu, hitungannya handphone gitu. Di handphone bisa multitasking sesmooth ini, menjalankan berbagai fungsi dari mulai video sampai ke galeri foto, sambil buka galeri foto juga bisa. Sambil take picture juga bisa, jadi semuanya dilakukan dengan smooth aja gitu, nggak ada nge-lag, nggak ada lambat gitu. Ya, berarti kalau berbicara soal udah pakai Snapdragon 888, kemudian juga refresh rate-nya udah 120 Hz, kita pasti netizen gitu ya, Tommy juga pasti akan nanya, baterai gimana tuh Nas? Baterainya 4400, jadi gue sih jujur ya, ini kan gue juga baru megang hari ketiga ya, jadi gue belum nyoba yang bener-bener maksimalin sepanjang hari banget. Tapi bayangan gue ini kan berarti kan hampir sama kurang lebih ya, sedikit di bawah Ultra gitu ya. Ultra kalau salah 5.000, ini 4.400, so shouldn't be far off gitu. Jadi untuk penggunaan yang normal, artinya gue sih belum pernah sampai, ada juga mana ada orang sepanjang hari nonton gitu, benar-benar ngeliatin gitu, nggak mungkin. Tapi untuk penggunaan normal sehari-hari, yang pasti lo nggak perlu cas di tengah hari lah buat gue sih. Jadi lo bangun tidur dengan penggunaan normal ya casnya ketika mau tidur lagi gitu. Lo nggak perlu ngecas siang-siang atau sore-sore harus ngecas, nggak ada lah kayak gitu. Logikanya sih kalau udah pakai chipset yang tinggi, udah pakai Snapdragon 888 juga, refresh rate-nya juga udah bener-bener smooth banget, harusnya consumption-nya juga lebih cerdas, apalagi udah intelligent dual baterai juga ya, 4.400 mAh gitu. Dan yang paling benar-benar ikonik sebenarnya untuk foldable phone kita ini ya, karena memang ini generasi ketiga untuk foldable phone untuk yang Z Fold 3 5G, sementara yang Flip ini generasi kedua. Ini kan flex mode-nya ya. Pengen tahu dong, Ernest menggunakan flex mode tuh kayak gimana sih gitu, pengen tahu kalau pas lagi nunjukin gitu lah. Flex mode lo tuh biasanya pas ngapain tuh? Jadi kan kita kan mainin angle ya sebenarnya ya. Hinsi ini yang benar-benar menarik banget gitu. Kalau seorang Ernest tuh gimana sih? Coba.
justru kalau punya ini terus nggak dimain-mainin tuh kayak sayang gitu. Kayak walaupun ya sebenarnya yang juga perlu di-note adalah ngomong kita lagi ngomongin soal Excel, bukan berarti karena ini ada Excelnya dan bisa dibuka, bukan berarti kalau dalam kondisi tertutup handphonenya nggak bisa dipakai gitu, Tom. Gue ngetes untuk WhatsAppan, kalau teman-teman misalnya malas ngebuka gitu, pengen pakai begini aja, itu gue pakai buat WhatsAppan juga masih nyaman banget gitu. Memang dia secara lebar memang sedikit lebih ramping ya kan, dibandingin Ultra sedikit lebih ramping, tapi masih sangat santai dan masih sangat nyaman untuk ngetik-ngetik gitu. Kecuali jari lo segede Shaquille O'Neal mungkin agak susah ya, tapi kalau jari lo normal harusnya sih masih enak banget gitu. Jadi nggak harus untuk ngapa-ngapain selalu harus dibuka, nggak juga gitu. Kadang buat browsing hal-hal kecil atau buat sekedar mau lihat maps atau apa bisa dalam kondisi tertutup. Nah cuman kalau dalam kondisi terbuka ini, dalam kondisi begini yang asik adalah kalau misalnya kita lihat kayak gini ya teman-teman ya, ini adalah untuk kepentingan kalau misalnya teman-teman mau sekarang kan lagi musimnya meeting online. Biasanya kalau handphone buat meeting online kita harus bingung cari tatakan sandaran atau apa gitu. Udah ini tinggal taruh aja begini, tinggal ditaruh udah bisa langsung buat meeting online atau buat webinar atau buat apapun. Dan juga yang tadi itu kalau mau kita mau multi window bisa videonya di atas, notesnya di bawah. Jadi sambil taruh di meja gini, bisa sambil taruh di meja sambil gue nontonnya di sini tapi nulisnya di bawahnya gitu. Kayak gitu Tom kira-kira penggunaan gue. Cip, ada yang kayaknya teman-teman ini Galaxy user harus tahu gitu, karena kita memang sudah menggunakan material yang armor aluminium. Kerasa nggak sih benar-benar sensasi kokohnya, firmnya kerasa nggak nih untuk engselnya, kedua untuk materialnya, karena memang kita sudah armor. Kemudian yang kedua adalah bagaimana flex mode tadi benar-benar bisa teman-teman nih Galaxy user bisa tahu bahwa multitasknya teman-teman. Jadi kalau dalam kondisi flexnya lagi diaktifin gitu ya, teman lagi ngeflex ibaratnya ya, lagi flexing. Nah itu tadi seperti yang kayak Eros bilang, jadi lagi meeting, di bawah lagi mau ngedit misalnya ada script misalnya yang udah dikirim gitu ya, untuk Eros yang harus revise segala macam, bisa juga sambil gitu. Tapi bener bisa armor aluminiumnya kerasa banget kokoh, Mas. Kerasa banget kokoh. Dan gue tadinya gue pikir ini handphone bakal berat banget Tom. Gue pikir ya karena dengan segala fitur dan kecanggihannya, gue rasa ini kayak bakal begitu gue hands on pertama kali. Kok nggak terlalu jauh beda, ternyata setelah gue cek selisihnya itu cuma 40 gram dari yang memang sedikit lebih berat daripada Ultra gue yang Ultra, tapi masih kalau lu udah kebiasa sama Ultra ya, sama Note sama Ultra ya segitu-gitulah, nggak jauh beda gitu. Dan memang si armor aluminium ini bikin finishingnya ini kerasa kayak kokoh, eksklusif, kokoh dan mahal banget ya gitu, kayak lu lihat kayak mewah, mungkin kata yang tepat mewah lah ya, bukan mahal ya, mewah gitu, mewah banget gitu. Jangan lupa dengan semua fitur yang benar-benar udah generasi terbaru lah untuk foldable generasi ketiga ini, harganya lebih terjangkau daripada edisi sebelumnya nih ya. Jadi Galaxy user langsung aja meluncur untuk pre-order dengan semua spek, dengan semua fitur yang tadi lagi kita obrolin, meskipun belum semuanya bisa langsung meluncur ya. Termasuk nih ya yang benar-benar lagi jadi pilihan teman-teman Tommy juga yang sekarang nggak cowok nggak cewek nih Mas. Kalau dulu mungkin Z Flip ya, generasi Flip yang pertama, mungkin lebih banyak yang cewek-cewek gitu yang ngerasa wah cakep banget segala macam. Kalau sekarang kalau dicek gitu ya di sosial media, di Twitter segala macam, udah banyak banget yang cowok-cowok juga ngerasa bahwa ini unisex banget sih Tom, karena lebih bulky, lebih squarey gitu ya, dan ternyata juga apalagi dengan layar cover juga lebih besar juga sekarang untuk Z Flip 5G dengan kualitas itu fitur yang luar biasa. Itu gua aja pengen Tom, karena selain memang lucu, ada rasa ini nggak sih lo ngelihatnya, apalagi kita kan angkatan kita kurang lebih sama ya, ada rasa nostalgic nggak sih? Dulu kan handphone kan sempat ada zamannya handphone tuh ya kayak gitu modelnya gitu, jadi ada rasa-rasa kayak kembali ke masa lalu gitu, something classic, something nostalgic gitu dari flip phone gitu. Jadi gue juga pengen sih itu sih, cakep banget sih, apalagi yang krim memang lucu banget sih yang krim itu. Ini yang krim. Dan jangan lupa ini aksesorisnya bisa diganti-ganti nih Nas. Nih nanti gue tunjukin deh kalau misalnya mau pakai aksesorisnya segala macam. Ini covernya gampang banget makanya. Yang ada gantungannya itu kan ya. Ini ada gantungannya gitu ya. Lucu. Tapi agak nggak suka nih tadi gue ngomong lo kita seangkatan, bukannya lo lebih di atas gue ya Nas ya. Jadi gue nggak terlalu paham sebenarnya tadi. Pura-pura nggak relate ya, ya. Lebih ke wawasan. Oke,
Sambil juga terus ditungguin ya. Sambil dong untuk Galaxy user sambil cerita kira-kira kepengen yang seri mana, udah ngincer yang seri mana. Jangan lupa selain memang kita lagi ngebahas karena Anas sebagai orang Indonesia pertama juga yang bisa hands on langsung Z Fold 3 5G dan dia sekarang lagi pegang yang Phantom Black. Jangan lupa ada 2 pilihan lain ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu, ini warna yang paling baru adalah yang green. Ini makanya Tommy pakai green banget. Nah, ini yang warna Phantom Green. Nih kelihatan nggak? Ya, dan ini green. juga dilengkapi dengan casing yang kalau teman-teman memang orang yang juga termasuk sering menggunakan S Pen, gue rekomen casing ini karena bisa langsung masuk S Pen-nya. Ya. Jadi nggak tercecer. Salah satu case-nya juga untuk yang Fold juga ya. Langsung aja meluncur ke Samsung.com ya, karena memang ini hari terakhir untuk periode bisa pre-order. Sampai jam berapa ya, Tom? Hari terakhir hari ini sampai jam berapa ya? Hari ini? Ya, 2359 lah. 2359 lah. Ini baru jadi terakhir. Jadi ditunggu saja. Oke. Sebenarnya gue udah tahu bahwa Ernest bukan tipikal yang narsis, suka foto-foto segala macam. Tapi satu juga yang mesti kita share adalah kualitas kamera dong. Karena kan wide, ultra wide, telenya kan 12 megapiksel. Kemudian untuk front kamera kan 10 megapiksel. Gue nggak tahu sih ini akan kepake banget juga buat Ernest atau enggak. Tapi kalau misalnya iya, apa nih yang bisa di-share untuk Galaxy user dengan kualitas kamera yang saat ini ada di Z Fold 3 5G ini, dan kepake nggak sih auto framingannya yang udah bisa mendeteksi langsung. Jadi siapa tahu Sky sama Snow pengen selfiean juga sama istrimu Merah juga, nggak perlu khawatir kedetek atau enggak dari kejauhan, tapi bisa langsung auto framing. Kerasa nggak sih itu? Atau mungkin akan bisa kepake nggak buat dirimu? Kalau soal auto framingnya enak banget, apalagi kan kalau misalnya bayang nggak kalau kita mau selfie di layar segede gini gitu, untuk nge-framingnya juga enak kan. Jadi semua siapa yang bisa join bisa langsung ke capture gitu. Cuman kalau soal kamera, memang dari tadi gue juga personally gue nggak mention kameranya Tom, karena lebih kepada ya udahlah ya kameranya Samsung gitu. Kayak lo mau ngomong apa lagi gitu, udah proven, semua orang juga udah tahu kameranya Samsung kayak gimana gitu. Justru ini adalah sebuah hal yang baru banget di sini adalah multitaskingnya, tapi of course kameranya ya tidak ditinggalkan juga, kameranya ya dengan kualitas kamera Samsung yang kita tahu selama ini gitu, yang selalu bisa diandalkan untuk apalagi Samsung buat gue tuh yang paling nggak bakalan lo kecewa adalah apalagi kalau lo dalam kondisi low light gitu. Kalau lo dalam kondisi low light, lo bikin foto, bikin video malam-malam, lampu lo kurang terang dan segala macem, udahlah aman lah hidup lo gitu. Iya, jadi S Pen ini jadi foldable phone dengan S Pen pertama, kemudian juga yang pasti jangan lupa ini udah water resistant, IPX8 ya, Galaxy user, jadi udah sertifikasi IPX8. Tapi jangan lupa, Nes pamerin deh ke depan. Pengen tunjukin bahwa teman-teman nggak akan bisa ngelihat bahwa ini akan ada kamera di dalamnya, karena kalau bisa dilihat, ini teman-teman bisa ngerasain ini salah satu yang baru. Gue bener-bener cukup kagum dengan si under display kamera ini, Nas, karena bener-bener kalau misalnya lagi nonton segala macem, lo nggak akan keganggu. Biasanya kan ada tombol nih, ya kan di sini ada kayak lingkaran kamera, tunjukin aja Nas ke teman-teman. Dan ini nggak akan kelihatan. Nah, inilah si under display kamera itu. Jadi ini ya, nggak ada kan? Ada lingkaran tipis di sini, ya. Tapi kalau app lo lagi kebuka full screen ya dia nggak akan keganggu gitu, nggak akan ada lensa gitu di depan kan, nggak ganggu blocking layar lo gitu. Betul. Jadi kalau misalnya memang lagi nonton apa, lagi meeting segala macam gitu ya, lo tidak akan terganggu dengan si kamera itu karena memang sudah under display kamera. Nah, kalau ngomongin soal Dynamic AMOLED 2X display-nya tuh kerasa nggak tuh untuk performance-nya? Apalagi layarnya kan sekarang udah 7,6 inch ya. Seperti apa? Ini tuh iya. Ini experience yang baru sih Tom ya buat gue, karena mungkin ini memang generasi ketiga ya, tapi jujur ya buat gue ini pertama kali nih gue megang Z Fold nih. Waktu generasi pertama sama kedua gue belum hands on Z Fold kayak gimana gitu, jadi ini pertama kali buat gue ini. Ya lo kayak gimana ya jelasinnya, lo bisa nonton, bisa megang handphone terus gue pengen nonton, terus lo bisa nonton kayak gini gitu dengan layar segede gini, itu kayak dengan Dynamic AMOLED 2X yang kayak udah asik banget lah gitu. Gimana ya, gue ini kan speechless gue mendeskripsikan handphone ini. Goals-nya kan pengen bikin foldable phones ini jadi mainstream ya, jadi semua orang, karena Samsung punya goals bahwa semua teknologi dari Samsung ini buat semua orang, dan termasuk juga yang foldable phones ini pengen jadi satu generasi baru dari Z gitu ya, termasuk Z Flip 3 5G, Z Fold 3 5G ini jadi sesuatu yang mainstream. Bener nggak sih ini akan bisa jadi sesuatu yang mainstream banget untuk masyarakat, teknologi yang secanggih ini bisa untuk semua orang dengan mudah digunakan gitu? Kalau menurut Ernest akan sepercaya diri itu nggak benar-benar jadi sesuatu yang mainstream untuk masyarakat?
Kalau menurut gua memang butuh waktu sih Tom, karena kan teknologi secanggih ini juga kan pasti akan berdampak pada price point juga kan. Harganya akan juga beda sama harga handphone yang biasa gitu ya, bisa full gini. Tapi gua rasa ini akan membuat habit baru yang bertahap. Orang ketika orang udah kebiasaan pakai begini disuruh balik ke handphone biasa, gua rasa akan ada rasa kehilangan gitu nanti. Ini kalau gua ini kalau gua udah kebiasaan pakai ini, ntar suruh balik ke Ultra, gua pasti akan repot nih. Pasti akan udah kebiasaan begini gitu. Dan walaupun lo bilang ke depannya pengen ini jadi sesuatu yang lebih mainstream gitu. Nah, untuk saat ini for the time being menurut gua the fact bahwa ini belum mainstream justru bikin lo malah jadi kayak kalau di depan orang gitu kayak gitu kayak tuh orang lagi megang apa gitu. Malah jadi buat pamer gitu malah. Sorry nih ya, gua mau nonton dulu nih Ji ya. Malah asik sih Tom. Dan gue megang ini ya, ini kan bicara soal beratnya tadi, gue pegang begini untuk nonton masih sangat nyaman sekali, nggak kerasa kayak bikin tangan sakit gitu. Dan orang akan dia megang apaan sih gitu kalau orang belum tahu ya. Pasti nengok sih, jadi fashion statement banget. Apalagi untuk yang Z Flip 3 5G juga tujuannya kayak gitu, bener jadi salah satu item fashion juga untuk Galaxy user di luar sana dengan pilihan warna yang benar-benar ikonik banget, eksklusif banget yang memang keluar untuk seri foldable phones terbaru ini yang hari ini benar-benar silakan meluncur ke Samsung.com untuk ngikutin periode pre-order yang benar-benar tinggal terakhir ya. Jadi kalau pengen ngedapetin 1 year protection dari Samsung Care Plus sampai dengan 2739, ada cashback sampai dengan 1,5 juta rupiah untuk bisa di redeem gitu ya. Cashback itu dari bank partner kita sampai dengan 1 juta rupiah. Sementara kita juga punya 1,5 juta rupiah voucher yang bisa digunakan untuk melengkapi ekosistemnya Galaxy user dengan semua wearables kita. Silakan saja bisa langsung muncul. Yang pasti ini benar-benar tinggal hari ini saja ya, malam hari nanti gitu ya. Sama ada satu ini sih Mas, bahwa ketika kita memperkenalkan foldable phone generasi ketiga ini, Z Fold 3 5G ini adalah pengen banget ngasih experience. Kebayang nggak, lo punya smartphone, kemudian lo punya tablet, lo punya PC dalam satu genggaman. Kerasa nggak itu sensasi itu sama Ernest dengan Z Fold 3 5G ini? Iya, kalau fungsi PC sejujurnya gue masih belum terlalu menggunakan ini sebagai walaupun feel-nya kayak laptop kecil ya. Secara feel gitu kayak laptop kecil. Tapi tambahin gitu. Dex. Cuma dia tinggal tambahin Dex. Iya benar tinggal tambah indeks untuk nambung ke monitor gede ya. Cuman yang fungsi PC-nya itu yang tadi yang ketika gue taruh kayak gini dia bisa untuk langsung gue bisa pakai ini untuk meeting, untuk apapun udah langsung ngeflip gitu kan. Terus udah gitu gue bisa itu tadi bisa make notes, ngetik apapun ketika layar yang atas dipakai buat nonton, bisa buat display, bisa buat meeting, bisa buat Zoom, whatever. Layar yang bawah in the meantime bukan hanya bisa kalau lo pakai laptop gitu misalnya Zoom, tapi kalau ini bisa langsung seperti halnya laptop, lo bisa juga sambil multitasking gitu. Biasanya kan kalau lo lagi meeting Zoom, kalau lo Zoom dan sejenisnya, kalau lo multitasking, lo keluar dari app-nya, pasti kamera lo juga mati, ketahuan kan lo lagi nyambi kerjaan lain gitu. Kalau di sini lo bisa sambil tetap menjalankan apapun yang mau lo lakukan tanpa harus meninggalkan meetingnya gitu. Betul. Habis ini kita bakalan challenge Ernest untuk nunjukin multi Windows seperti apa. Lihat, sama juga kita pengen benar-benar nantangin juga Ernest untuk nunjukin juga split view-nya juga kayak gimana. Tapi sebentar, tahan dulu. Teman-teman, kita mau giveaway ya. Jadi silahkan simak baik-baik. Benar-benar harus cepet-cepetan ya, apa yang udah Tommy obrolin juga sama Ernest juga. Tapi ada beberapa cerita juga karena memang kita tidak hanya memperkenalkan untuk foldable phones generasi ketiga yang paling lengkap tentu saja yaitu Z Fold 3 5G, ada 3 pilihan warna, Z Flip 3 5G, ada 4 pilihan warna, dan kita hadir dengan generasi terbaru yaitu Watch 4 dan juga Watch 4 Classic. Kalau kemarin kita punya, ibaratnya kalau buat Tommy adalah health tracker di tangan kita. Sekarang, nggak cuma health tracker, tapi juga fitness tracker yang paling lengkap. Karena sekarang sudah ada, betul, canggih banget, sudah ada body composition, ya. Jadi kalau misalnya mau cek body fat, ya, kemudian juga mau cek jumlah dosa, bisa ya, silahkan nanti dikalibrasi saja. Belum. Langsung jebol kayaknya kalau gue mesti ngecek dosa. Soon mungkin ya. Jadi udah ada the new bioactive sensor di mana sekarang sudah bisa ngecek nih body composition teman-teman. Jadi kalau mau ngecek body fat segala macam, silahkan. Apalagi jangan lupa sejak kita hadir dengan Watch 3 kemarin, kita sudah bisa juga ngecek tekanan darah teman-teman, kemudian juga
ritme jantung, ya udah kayak punya alat elektrokardiograf di tangan. Sekarang ditambah lagi ada body composition. Terus kita berdua nih live ngobrol, ngedengerin suara kita berdua menggunakan buds yang terbaru, yaitu Galaxy Buds 2. Tommy sebenarnya pengen banget nunjukin yang warna olive, tapi nggak ada di sini karena cuma ada white dan juga olive-nya di situ. Enggak, emang ini olive ya? Enggak, Itu olive kan ya? Hijau, Olive. hijau-hijau Iya, gitu. itu yang olive. Oh iya. Itu yang belum ada. Iya. Oh, ada di dia. Oke, gue cari ini tuh Ernest. Ada dia. Itu benar-benar warna baru untuk buds ya, warna olive tuh. Nih warnanya ya. lebih kelihatan kayak gini di sini lebih kelihatan warnanya. Betul. Kayak, Nah, itu. Karena kalau di sini kan nih yang lavender ya, kalau Iya. pakai yang white. Nah, itu yang olive itu benar-benar warna baru, teman-teman. Dan ini menjadi buds yang paling ringan, the lightest buds ever. Ini dia Galaxy Buds 2. Ya, oke. Kita mau siap-siap dulu. Habis ini kita challenge. Sekarang kita giveaway dulu. Siap-siap, teman-teman. Giveaway yang pertama adalah Samsung Galaxy Buds Live. Gue tuh deg-degan ya, Nas. Sekarang udah kasih tahu Tommy tinggal 20 menit. Karena kalau ngobrol sama lo, pengennya lebih panjang. Sementara kan Instagram cuma 1 jam, nggak bisa ya. Harus tuh. Nanti nggak bisa di-save videonya. Ya, oke, siap-siap. Yuk. Jawab yang paling cepat dan juga paling tepat, teman-teman. Ya. Untuk Samsung Galaxy Buds Live yang pertama. Sebutkan, harus pakai nama lengkap ya, biar nanti kita tracingnya gampang. Sebutkan, minimal 2 nggak kegampangan ya? Boleh nggak minimal 3? Minimal 2, fitur-fitur favorit Ernest yang ada di Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Minimal 2 deh, ayo teman-teman. Ayo apa aja tadi? Tadi udah kita nyimak tadi tuh. Oke, ini banyak nih yang benar. Oke, cepet-cepetan ya teman-teman ya, cepet-cepetan. Nanti kita akan bener-bener kita bilang stop. Nanti kita akan meluncur untuk kuis kita yang terakhir. Masih ada Samsung Galaxy Watch Active 2. Dan juga pre-order nih di belakang nih ya. Untuk Galaxy user sekali lagi cuma sampai hari ini saja. Untuk menjadi bagian yang benar-benar bikin ide orang untuk punya foldable phones terbaru dari kita. Yaitu Samsung Galaxy Z Fold 3 5G dan juga Z Flip 3 5G. Watch 4, Watch 4 Classic dan juga Buds 2. Panjang yang bener gak nih? Oke. Ya makin kesini-kesini lah udah tinggal nyontek atau udah sempet nge-googling tuh? Aduh. Ya minimal 2 ya. Minimal 2 fiturnya. Oke. Nah, sambil nunggu nih. Ya. Sebelum kita akan challenge untuk multi-active window, jadi semultitask apa nih untuk bisa ningkatin productivity-nya Ernest? Pengen lihat dong untuk, karena kan katanya ini bisa, ya ibaratnya multitask ya. Jadi buka kontak tuh kan kadang-kadang suka harus balik lagi. Aduh emailnya belum kebaca. Aduh ini apa namanya mesti di-copy segala macam. Split view-nya kayak gimana tuh yang benar-benar bisa digunain Ernest? Iya teman-teman, jadi ini juga salah satu menurut gue salah satu cara memanfaatkan supaya si Fold ini bukan jadi hanya lucu-lucuan doang gitu ya Tom ya, tapi benar-benar punya fungsi yang fungsional gitu. Jadi produktivitas lo benar-benar jadi fungsinya benar-benar kepake banget gitu ya. Ya, jadi gue akan kasih lihat, gue tadi nyari dulu karena gue kasih lihat data diri gue sendiri ya, biar nggak ngasih lihat punya orang. Jadi kalau gue ini nggak apa-apa di-capture, kalau ini nggak sampai di-capture ya. Ini jangan di-capture ya guys. Ini nomornya udah gue ganti. Jadi ini kalau lo buka phonebook, ya kan, kalau buka phonebook di sini dan lo tap salah satunya, maka detailsnya akan langsung keluar di sebelahnya. Jadi lo bisa lihat langsung ada alamat email, akun Instagram, nggak perlu keluar masuk, nomornya segala macam. Nggak perlu keluar masuk, semua data udah ada di sini. Oke, sip. Itu yang split view ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman maksimalkan, nggak perlu bingung lagi buka kontak, ya buka data apa segala macam, harus keluar masuk langsung tuh bisa langsung di split, udah bisa langsung dicontek datanya. Oke, kita akan challenge Ernest. Nice. Kita pengen tahu seberapa cepat lo untuk bisa menggunakan multi window kita atau multi active window kita. Jadi productivity itu benar-benar ditunjang dengan satu performance yang luar biasa. Salah satunya adalah ini dia multi window ya. Jadi multi active window-nya Ernest akan ada berapa? Maksimal 3. Kita akan lihat dia berapa detik ya untuk bisa nampilin yang benar-benar setiap hari dia gunain. Apa aja nih Ernest bakalan tunjukin memang jadi keseharian Ernest nih. Gue coba langsung. Atau YouTube Note sama Chrome, browser karena lo harus cari data, riset segala macam ya. Oke. Iya. Sebentar, gue nyalain timer dulu ya Ras. Oke, gue akan nyalain timer. Jadi deg-degan lo Tom di stopwatchin gini, jadi deg-degan gue.
karena kita pengen tahu nih, biar tahu nih bahwa performanya memang smooth banget dan juga semultitask itu apa yang sudah harus lakukan dengan Z Fold 3 5G ya. Coba lihat, 3, 2, Sebentar, 1, go. sebentar, belum ready. Oke. Oh, belum ready, oke? Udah, yuk. 3, Ya, gue mau 2, mastiin 1. kelihatan ya Tom ya, kelihatan ya. Oh, kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan ya, oke. Ya, Ya. oke. 3, 2, 1, go. Ya, ini YouTube-nya, menonton video, ya kan. Nanti kalau misalnya lu mau tambahin dari sini, tinggal drag aja Ada notes. sidebar ya. Notes-nya tinggal di drag. Di sini bisa ada notes-nya. Kalau lu mau tambah lagi, mau tambah misalnya mau browser, tinggal tarik lagi Ya. browsernya ke sini. Ya. Tuh. Nas, ketutupan, Kayak gitu, Nas. Ulang ya, Nas. Iya, Ulang, ketutupan ya, sorry. Sorry, 20 detik, 20 ulang. detik. Ulang. Mas, ulang tapi benar-benar Ulang, kelihatan ulang. ya pada saat lo ngambil berbagai macam apps-nya dari sidebar ya. Coba ya kita lihat. Jadi biar teman-teman tahu nih experience dengan multi videonya itu seperti ini ya. 3, 2, 1. Ulang. Go. Oke, jadi gue buka satu kan, ya, gue buka YouTube misalnya Cristiano Ronaldo lagi, terus pengen nyatet, tinggal tarik aja di sini notes-nya, ini notes-nya di sini, ya kan, mau seberapa lebar. Terus kalau misalnya mau ambil lagi browser, tinggal tarik browsernya ke sini. Sorry. Ternyata sambil ngejagain framingnya gini susah juga ya. Sekali lagi Tom ya. Ya. Sekali lagi Tom. Jadi gini, Santai, ya kan? Oke, mantul soalnya. Jadi kurang gue takutnya nggak terlalu kelihatan. Kayak gini, ya. Nah, biasanya kalau lagi nonton, terus gue pengen nyatet, gue tinggal drag aja notes-nya ke sini. Tuh. Itu Ini ngambil notes dari yang tadi. sidebar ya teman-teman ya. Ambil dari sidebar sini. Kurang pengen browsing juga, ya udah tarik aja ke sini. Tuh, jadi ini ada 3 nih. Ini videonya, ini notes yang tadi gue, oret-oretan gue yang nyobain lipetan tengah itu, ini untuk browsingnya. Gitu, Tom? Ya. Jadi semuanya aktif ya. Jadi kebayang ya, multitasknya seorang Eros Prakasa ini terbantu banget dengan multi active window-nya dari Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Tapi seneng nggak sih Ronaldo ke MU? Random gua. Kenapa jadi bahas Ronaldo? Oke, jadi silakan ya, teman-teman langsung meluncur aja ke Samsung.com untuk ikutan pre-order kita. Ya, sekali lagi 1 year protection Samsung Care Plus senilai 2739, e-voucher sampai dengan 1,5 juta rupiah dan juga ada cashback dari banking partner kita sampai dengan 1 juta rupiah yang bisa dimanfaatkan. Ya, sekali lagi pilihannya banyak, ada Phantom Black, Phantom Silver dan juga Phantom Green untuk foldable phones terbaru kita. Tentu saja yang satu lagi. Ya, sekali lagi sudah menggunakan S Pen untuk yang Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Kemudian ini merupakan foldable phones pertama juga yang sudah water resistant dengan IPX8. Ada 4 pilihan warna untuk Z Flip 3 5G. Ya, ada lavender, ada Phantom Black, ada cream dan juga ada green. Dan juga ada berbagai macam pilihan warna lain untuk buds terbaru kita yaitu Samsung Galaxy Buds 2 dan juga ada Watch Active 4. Dan juga Watch Active 4 Classic yang tentu saja sudah menjadi health tracker dan juga sudah ada fitness tracker yang lengkap nih dengan body composition yang baru, apalagi sudah menggunakan bioactive sensor juga ya. Siap-siap kita akan segera masuk tentu saja untuk giveaway kita yang terakhir, sambil juga Tommy ingetin bahwa karena memang Flip ini kan lagi diomongin banget ya Nas ya di social media, netizen yang PO udah nggak sabar banget gitu untuk bisa pegang dan juga bisa ngerasain langsung ya Z Flip 3 5G. Kita juga punya challenge. Jadi kita nantangin, langsung dibuka aja. Kita punya hashtag yaitu Can You Flip With Us. Meluncur aja tentu saja untuk bisa menuju ke social media teman-teman di Instagram, udah langsung dibuka aja hashtagnya. Di situ ada beberapa bentukan dari Z Flip 3 5G. Mau gaya apa tinggal ditiru, tinggal di post ya teman-teman. Langsung aja di share ke kita, mau di Twitter atau di Instagram, tag kita dengan hashtag itu. Kemudian diikutin aja flip yang paling di favorit sama teman-teman, ditiru aja gayanya, di post. Nanti bakalan banyak sekali hadiah yang bisa dimenangkan, termasuk ada voucher total 2 juta rupiah, termasuk bisa memenangkan juga Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Untuk yang beruntung tinggal ikutan challenge kita aja ya. Sambil juga jangan lupa bahwa untuk Z Flip 3 ini layar depannya kan sekarang benar-benar lebih lebar ya, 1,9 inch. Jadi udah bisa quick shot, bisa langsung foto begini tanpa harus dibuka.
tinggal pakai volumenya aja, dua ke bawah. Ini juga sudah flex mode juga, ditambah lagi juga sudah auto framing juga, yang pasti dengan berbagai macam pilihan warna yang bisa dipilih, dengan kualitas spek yang benar-benar luar biasa, sama juga dengan Z Fold 3 5G. Jadi langsung aja meluncur ke Samsung.com gitu ya. Oke, Nas, kita mau bagi-bagi hadiah yang terakhir. Boleh dong? Ya. Untuk Boleh dong. Watch Active 2. Jadi teman-teman silahkan bersiap-siap. Tapi kalau dari dirimu sendiri gitu ya, dengan melihat pilihan warna yang banyak, dengan aksesoris yang benar-benar kayak lengkap banget gitu ya, dengan pilihan warna yang benar-benar baru banget gitu, kalau Ara sendiri lihatnya seperti apa nih? Dengan foldable phones yang, wah ini banyak banget nih. Flip ada 4 pilihan, fold 3-nya juga ada 3 pilihan, ada Watch 4, ada Buds 2 juga. Seperti apa nih dengan hasil unpack dari Galaxy Unpack di bulan Agustus tanggal 18 hari yang lalu nih? Iya, yang pasti gue ini juga sesuatu yang baru ya buat gue ya Tom. Gue nggak tahu kuping orang kan kadang-kadang bentuknya beda-beda ya Tom ya. Tapi kalau buat gue si Buds 2 ini duduknya lebih pas gitu. Gue nggak tahu apakah desainnya memang lebih cantik sehingga lebih enak di kuping semua orang. Tapi kalau buat gue pribadi, biasanya tuh kalau gue kan sebelumnya pakai Buds Pro ya. Itu kayak kalau gue pakai set ya harus gue tek gitu, gue pasang ya. Nah kalau ini somehow kayak begitu gue pasang set langsung duduk enak banget gitu, I don't know why gitu. Tapi yang pasti connectivity-nya sih yang asik banget gitu. Kalau lo pakai wearables kayak earphone dan juga jam Galaxy Buds, kemudian Watch ini kayak connectivity-nya kayak lo bisa memaksimalkan fungsinya dengan mengkoneknya juga kan, kayak lo bisa cek notif dari jam tangan gitu. Kan telepon masuk juga dari jam tangan, lo bisa baca kalender dari jam tangan gitu. Dulu sebelum pakai Samsung kayak 2 tahun terakhir ini, gue jamnya jam biasa kan, maksudnya jam mekanik biasa gitu. Setelah kebiasa pakai jam yang udah connect sama handphone gitu, udah susah ganti sih, jadinya udah kebiasaan. Itulah tadi yang gue bilang gitu Tom, habit gitu. Mungkin juga akan terjadi dengan handphone lipat ini gitu. Orang kalau udah kebiasaan disuruh balik lagi ke handphone biasa kayak, aduh nggak bisa dibuka handphone. Tadi lo ngerasa, tadi Era sempat bilang bahwa nyaman banget pakai Buds 2 gitu ya, karena memang ini jadi buds yang paling ringan. Terus kemudian sebelumnya pakai Pro juga, tapi kayaknya memang bukan budsnya sih. Nah, emang kuping lo aja lubangnya kayaknya ya, mungkin aja kurang bisa adaptif gitu. Mungkin selain mata gue, kuping gue juga agak sipit ya. Jadi makanya baru nemu nih, karena yang dapat yang ringan akhirnya cocok gitu ya. Generasi yang baru nih Buds 2 ternyata yang paling cocok. Mana dapetnya warna olive lagi. Oke, siap-siap sekarang untuk Watch Active 2 ya. Ayo teman-teman, absen dulu. Mau di absen dulu yuk teman-teman. Ada yang mau dapat Watch Active 2? Jawab dulu semuanya mau. Coba yang ramai dulu. Yang ramai dulu nih ya. Jangan lupa langsung meluncur ke Samsung.com karena ini benar-benar menjadi momen terakhir untuk bisa ikutan pre-order. Mau ya? Cakep. Siap-siap untuk mendapatkan Watch Active 2 dari live-nya Tommy barengan sama Ernest untuk Samsung Galaxy Z Series IG Live Session, dengan kita benar-benar barusan ngebahas unfold di Pro Tips for Optimizing Productivity bersama dengan Ernest Prakasa ya. Oke teman-teman, jawab dengan namanya lengkap, jadi biar nanti kita tracingnya gampang gitu ya teman-teman, dan juga yang paling cepat dan paling tepat. Oke? Baik, siap-siap. Tadi Tommy udah cerita tentang generasi watch terbaru kita, yaitu Watch 4, di mana kita punya Watch 4, kemudian ada Watch 4 Classic. Waduh, ini yang putih cakep banget ya. Jadi selain ini menjadi health tracker, kalau buat Tommy, kebayang dong kita punya health tracker di genggaman kita gitu ya. Rajin kalibrasi, bisa ngecek tekanan darah, kemudian juga ritme jantung. Ada yang paling baru. Fitur yang beda paling warna baru itu dari Watch 4. Gue ada kok yang ini. Tapi nggak dipakai. Gak mau kalah ya Anda ya. Ayo, fitur terbaru dari Samsung Galaxy Watch 4. 3, 2, 1, jawab. Siap. Oke? Silakan ya. Itu kalau mau lihat, karena sebenarnya dari kemarin tuh Tommy penasaran mana sih yang olive, karena pengen pamer banget, karena itu warna baru nih untuk generasi yang ada dong ternyata di Ardas. Gue deketin biar lo lihat. Iya. Itu unik banget warnanya. Jadi kalem gitu kan hijaunya kan, hijau lumut yang lebih kalem gitu kan olive-nya ya. Jadi itu benar-benar warna baru banget. Oke, ayo ditunggu terus, ditunggu. Kami akan segera tutup sebentar lagi untuk Watch Active 2 ya. Sekali lagi sebutkan fitur terbaru dari Watch 4. Setelah kemarin kita kayak udah terpana banget dengan Watch 3 ya, dengan health tracker kita gitu ya. Kita punya alat untuk di tangan kita.
ngecek nih tekanan darah, kemudian juga udah semacam punya elektrokardiograf gitu ya untuk ritme jantung. Sekarang kita punya satu fitur lagi untuk ngecek body fat segala macam. Jadi kalau jadi anak-anak mager gitu ya di rumah, biar bisa ngecek, oh nggak bisa mager lagi nih, body fat gua hari ini udah sekian persen. Nah itu dengan apa? Silakan ya, kita segera tutup. 3, 2, 1, tutup. Sebentar lagi akan kita umumkan ya siapa pemenangnya. Ernest, kenapa semua Galaxy user dan juga yang follow Ernest yang lagi nontonnya IG Live kita harus bergabung menjadi keluarga baru untuk memiliki foldable phones generasi ketiga dari Samsung ini dan juga ikutan pre-order? Kenapa, Ernest? Karena ini experience yang beda aja sih. Ini bukan, this is not just lo ganti HP baru gitu. Tapi bukan sekedar punya HP baru kayak HP lama lo tapi lebih canggih gitu. Ini kayak punya HP yang pengalamannya tuh beda banget dari handphone biasa gitu. Apalagi gue ya Tom yang memang nggak pernah pakai Z Fold generasi sebelumnya gitu. Ketemu langsung ketemu yang ini lagi di generasi awal kan udah display depan masih kecil gitu kan, gue pernah lihat kan. Jadi ini sebuah pengalaman baru yang buat gue mind blowing teman-teman. Kalau lo multitasking, lo suka menikmati multimedia, ini layar ini enak banget, bukan cuma buat nonton tapi juga buat browsing, buat baca e-book ya. Kalau suka baca e-book, gue suka baca e-book, ini enak banget. Display flex displaynya, dan itu tadi dengan segala keunggulan yang dimiliki, lo akan merasa punya sebuah mainan baru yang bukan cuma menyenangkan tapi juga meningkatkan produktivitas. Dan yang terpenting hari ini terakhir ya buat yang mau ikutan pre-order, last chance guys. Hari ini terakhir, buruan. Benar. Bahkan kalau kita bacain komen-komen netizen yang nggak nyaman aja, head comment segala macam, tetap terasa nyaman tuh teman-teman karena default ya. Jadi nggak akan kerasa tuh sakitnya tuh, nggak terasa. Oh udahlah ya. Gak ngaruh ya ternyata ya. Oke, baik, jadi jangan lupa ada under display kamera yang teman-teman bisa nikmati, jadi nggak akan terganggu gitu ya untuk menikmati luar biasa layar 7,6 inch dari Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Kemudian multi window, itu dia multitasknya Ernest kebantu banget dengan multi active window tadi. Prosesornya juga chipset tertinggi saat ini ya, Snapdragon 888, dan juga refresh rate-nya udah 120 Hz juga. Dan juga jangan lupa ya tuh yang dipamerin sama Ernest itu adalah materialnya ya, kita sudah menggunakan armor aluminium, jadi kerasa banget mantapnya gitu ya, kokohnya. Gorilla Glass Victus juga ada, dan yang pasti jangan lupa ini foldable phones pertama di dunia yang menggunakan S Pen dan juga sertifikasi water resistant IPX8. Langsung meluncur ke samsung.com untuk mendapatkan penawaran terakhir pre-order kita hari ini. Jadi nanti tinggal ditunggu aja ya untuk bisa langsung dikirim barangnya, tinggal dipilih, dimantepin dulu warnanya. Ini yang paling lengkap yang ada di meja Tommy. Mau yang lavender, green, atau mungkin yang cream, bikin iri orang silahkan. Kalau yang Z Fold 3 5G pengen yang Phantom Green atau Phantom Silver juga silahkan. Manfaatkan kesempatan terbaik untuk bisa punya foldable phone pakai S Pen ya. Meluncur ke samsung.com, kita punya penawaran untuk 1 year protection Samsung Care Plus 2739. Kemudian juga kita ada e-voucher sampai dengan 1,5 juta rupiah untuk bisa di-redeem atau mendapatkan produk-produk wearables kita gitu ya. Jadi makin lengkap, ditambah banking partner kita memberikan cashback sampai dengan 1 juta rupiah yang bisa didapatkan di samsung.com terakhir hari ini. Oke, selamat untuk pemenang Buds Live ya. Ini kita tadi lupa bahwa Buds Live yang bisa didapatkan untuk pemenang kita hari ini hanya yang kanan saja ya. Yang kiri nanti di episode berikutnya silakan diperbutkan. Jadi emang cuma sebelah. Tadi Tommy baru dikasih tahu. Begitu sistemnya ya. Bukannya kanan doang juga tetap bagus ya kan? Active cancel noise-nya juga oke. Kanan doang enggak, teman-teman dapat kanan tapi dua, yang satu Buds tuh, yang satu Buds Pro, tapi kanan dua-duanya. Kagak stereo ya, jadinya ya, aduh, ya, oke. Dan juga yang Watch Active 2-nya ini second ya, karena yang barunya Tommy pakai, teman-teman udah pakai bekas Tommy pegangan. Oke, Buds Live, selamat untuk Hang Crew 77, dan juga untuk Watch Active 2, selamat untuk Fajar Pfeiffer. Sukses, sekali lagi selamat. Nanti akan di DM sama kita, ya ada tanya segala macam. Thank you banget sudah menikmati live kita. Tentu saja hari ini kita sudah hadir ya Samsung Galaxy Z Series IG Live bersama dengan Ernest Prakasa. Unfold the Pro Tips for Optimizing Our Productivity ya. Jadi Ernest bisa makin produktif terbantu dengan Samsung Galaxy Z Fold 3 5G dan juga ada Z Flip 3 5G, Watch 4 Classic dan juga Buds 2. Mas, thank you banget, sehat-sehat. Berarti ditunggu nanti teka-teki tiganya akan seperti apa.
Dan juga semoga kebocoran rumahnya juga cepet kelar nih renovnya. Lagi pandemi gini lagi ya. Drama banget ya Anas. Gue nonton, ya Allah kesian banget sih Anas. Baru gue nontonin aja. Semoga sukses Anas. Kita ketemu lagi di acara-acara dari Samsung berikutnya ya. Thank you banget. Sudah menjadi orang pertama juga di Indonesia yang pakai Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Anas, Terima kasih banget Tommy, terima kasih teman-teman Samsung. It's been a pleasure, thank you very much. It's been an honor. Senang banget, cinta banget sama inovasi terbaru yang luar biasa ini. Kece banget. Betul. Sampai jumpa Sip. kawan-kawan semua. Sambil pamit nih sebelum kita ke logout pamer pasang case-nya nih biar ngiri nih ya. Mana coba? Ya, lavender. Gue pakein case. Ya, sambil kalian biar ngiri nih teman-teman sebelum kita pamit. Thank you Coba, ya coba. udah ikutan live kita. Terus, Tada! Udah selesai. Oh ya ampun lucunya, gemes banget. Oke, sekarang yang krim ya. Takutnya ini nggak bisa di-save nih. Bentar. Satu lagi sebelum pamit. Ini yang paling cakep nih, yang ada tulisan flipnya. Nah, tap. Tada! Kebalik. Sorry. Pak, barangnya banyak, Pak. Sebentar. Potong gaji. Sebentar, Kak. Nah, Denda. enggak Didenda. dong. Potong honor. Jangan dong, Nas. Ini ditonton soalnya sama semua tim Sein. Sip. Nah, cara. Pamit ya, guys. Thank you banget. Stay safe semuanya. Prokes jangan lupa yang belum vaksin, selesaiin vaksinnya. Saya Tommy Prabowo pamit dan juga Anas pamit. Sampai ketemu lagi di live dari Samsung Indonesia berikutnya. Selamat mengikuti pre-order kita terakhir hari ini. Tommy Prabowo dan juga Anas pamit. Stay safe. Selamat menikmati hari Minggu terakhir Agustus. Bye-bye. Sehat-sehat. Bye. Kenapa pakai kiss bye sih, Nas? Hah? Kenapa pakai kiss bye? Bukan ke lu kali, ke orang-orang. Oh iya. Loh, emang harus orang-orang pakai kiss bye? Sharing the Anjir, love, man. Dadah Bye. semuanya. Bye. Aduh, coba potong V.